yang kita tunggu memang, lebih ke respon langsungnya atau kebijakan langsungnya yang kita tunggu karena statement saja sih menurut saya bisa bisa salah ya. Nah, pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait dengan proyeksi IHSG dan perdagangan di pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak M. Hamzah, CEO Sahamology. Baik, selamat pagi Mas, apa kabar? Pagi. Iya, terima kasih banyak Mas Hamzah sudah meluangkan waktunya di Market Basah IDX Channel. Semoga kabarnya selalu baik ya. Mas Hamzah, kalau kita lihat IHSG, investor terpantau cukup kaget kemarin gitu ya dengan keputusan reshuffle kabinet yang ternyata memang benar bahwa Sri Mulyani ini akhirnya jadi salah satu yang mengalami ataupun di reshuffle. IHSG akhirnya turun ke 1,28% ke 7.766. Anda melihat sejauh apa sih dampak reshuffle ini, khususnya pergantian dari Sri Mulyani ke Menteri Keuangan yang baru, akan mempengaruhi pelemahan IHSG sejauh apa? Apakah kemudian 1-2 minggu cukup atau masih ada pelemahan lebih lanjut nih? Oke, kalau kita lihat reshuffle kabinet itu memang cukup biasa ya di pemerintahan. Namun, kali ini sedikit berbeda karena ada Menteri Keuangan yang diganti. Dan secara historikal sih memang, di tahun 2010 pun ketika Bu Sri Mulyani mengundurkan diri, memang IHSG drop cukup dalam ya. Saya lihat memang dropnya bisa hingga 15%-an pada waktu itu ya. Dan, namun, menurut saya sih memang, dampak ini akan berlanjut ya, paling tidak 1-2 minggu lah memang. Karena, ditambah lagi memang di periode September ini IHSG, dominan akan tertekan menurut saya. Jadi, harusnya sih memang, reshuffle ini membuat IHSG cukup tertekan. Baik, kalau kita lihat secara background ataupun track record dari Menteri Keuangan kita yang baru ya Pak Purbaya Yudi Sadewa, kalau kita lihat rekam jejaknya ya sebagai teknokrat, ekonom, akademisi, pernah juga menjabat sebagai staf ahli menteri. Anda melihat seperti apa? Karena kabarnya sih ada banyak analis yang memperkirakan kayaknya ini cukup pro market ya, beliau juga pernah menjabat di salah satu perusahaan sekuritas. Anda melihat nih kebijakan jangka panjangnya akan seperti apa sih terhadap market, Mas Hamzah? Eee menurut saya sih masih belum terlihat jelas ya, karena memang, Ya. kondisi-kondisi saat ini apalagi belakangan banyak, demo dan segala macam, menurut saya sih memang yang kita tunggu memang, lebih ke respon langsungnya atau kebijakan langsungnya yang kita tunggu karena statement saja sih menurut saya bisa bisa salah ya, apalagi dengan, beberapa beberapa saya lihat statement-nya cukup, optimis ya. Namun ya menurut saya sih ya kita lihat, sejauh mana, Menteri Keuangan yang terbaru bisa membuat, market kembali bergairah lah menurut saya. Baik, kita masih wait and see melihat kebijakan realnya akan seperti apa. Tapi kalau klaim dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi ini mengatakan pelemahan IHSG hanya transisi saja, lihat saja seminggu 2 minggu lagi semuanya akan baik-baik saja. Tapi Anda melihat seberapa optimis sih pasar di kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru? Kita tahu Sri Mulyani menjabat sudah sangat lama. Dari khususnya investor global mungkin mencermati dinamika ini tuh seperti apa sih Mas Hamzah? Ya itu, justru menurut saya, dengan trust market terhadap, Bu Sri Mulyani ya dan terlihat nampak juga kemarin asing juga, exit cukup besar ya. Jadi menurut saya sih kita masih belum tahu nih sejauh mana, Menteri Keuangan baru bisa membuat IHSG ataupun, negeri kita juga bisa berkembang lagi ya. Karena balik lagi ya trust masyarakat terhadap, pemerintah Indonesia sedang menurun, ya banyak demo yang terjadi, terus juga banyak kejadian-kejadian yang menurut saya sih, perlu dicermati ya, karena Ya. memang, IHSG kita sangat rentan terhadap kondisi-kondisi seperti ini gitu. Baik, tapi kalau kita review singkat terkait dengan kepemimpinan Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, khususnya impact-nya terhadap capital market dan juga dinamika yang terjadi seminggu 2 minggu terakhir, instabilitas terkait dengan politik dan juga ekonomi. Anda melihat PR dari Menteri Keuangan yang baru khususnya untuk mengamankan market, apa saja nih PR-PR yang perlu diperhatikan ataupun concern yang perlu kita investor nantikan lah, kebijakan-kebijakan seperti apa sih Mas Hamzah?
Iya, menurut saya kebijakan-kebijakan yang memang, pro terhadap keterbukaan ya, Ya, karena kita tahu sendiri memang kondisi, kemarin juga kan Bu Sri Mulyani juga sempat didemo ya, ya, dibilang ya, apa dan segala macam lah yang kita juga, masih simpang siur ya, ditambah juga demo dan segala macam. Jadi menurut saya sih dengan yang paling ditunggu di Menteri Keuangan yang terbaru adalah ya dari sisi keterbukaan, kebijakan atau ketransparansi tentunya ya. Sehingga, menurut saya hal tersebut bisa meningkatkan trust masyarakat. Karena menurut saya sih, apapun yang terjadi di ekonomi Indonesia, baik jelek maupun baik, menurut saya sih, kunci utamanya dari sisi ya tadi keterbukaannya. ya, Sehingga ya. memang bisa diimplikasi ke masyarakat, oh oh memang wajar, Indonesia lagi kurang bagus, atau oh memang wajar Indonesia sedang bagus dan Ya. segala macam. Jadi poinnya sih itu aja sih. Baik, pentingnya keterbukaan, transparansi, dan juga kebijakan-kebijakan yang pro akan rakyat ini dinantikan ya. Ya. Kalau kita lihat kemarin dari perdagangan sepanjang kemarin ya, hari Senin, net sell asing cukup besar terjadi khususnya di saham perbankan Big Caps dan juga Bank BUMN. Anda melihat sektor-sektor apa saja yang rawan mungkin sepanjang pekan ini masih ada pelemahan yang diproyeksikan terjadi di IHSG, sektor-sektor apa saja masih perlu kita waspadai atau mungkin boleh menjadi peluang nih Mas Hamzah di perdagangan pekan ini? Untuk sektor menurut saya sih yang paling sangat perlu dihindari tentunya perbankan ya, Ya, karena again, respon, terhadap reshuffle kemarin itu membuat asing cukup, apa namanya, cukup khawatir ya, sehingga memang dari sisi perbankan karena dominasi asing dari komposisi, investornya cukup tinggi, sehingga menurut saya sih, perbankan masih akan tertekan, 1, 2 minggu ke depan. oke, sektor perbankan yang perlu diwaspadai mengingat persentase ataupun proposisi keterlibatan investor asingnya sangat besar ya. Mas Hamzah, kita akan bahas lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Market Pass. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG di 3 menit pertama pembukaan perdagangan pada hari ini 9 September pemirsa. Kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Ya, pemirsa, IHSG tampak masih melemah tipis ya 0,05% ke 7.700-an. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers datang dari Antam, MDKA, kemudian BRMS, CBRE dan juga Archie. Sementara itu top losers datang dari PANI, kemudian HMSP, MAPI, GGRM dan juga Cuan. Sementara itu dari sektoral, penguatan dipimpin oleh Basic Industries dengan penguatan 1,1%, disusul cyclical, transportasi, teknologi, dan juga properti. Sementara itu sektor non-cyclical tampak melemah 0,52%. Berikutnya pemirsa, kita juga akan lihat pembukaan perdagangan Bursa Asia pada hari ini. Pemirsa, kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Nikkei dibuka menguat 0,3%, kemudian STI melemah 0,1%, Kospi menguat 0,6%, dan Hang Seng menguat 0,55%. Baik, pemirsa, kita ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan pada perdagangan hari ini. Ada BRMS pemirsa, kemudian ada MDKA dan juga ada Antam dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya. Baik, kembali bersama dengan Mas Hamzah, CEO dari Sahamology. Mas Hamzah, tadi kita bahas sedikit terkait dengan saham-saham perbankan Big Caps. Kalau kita lihat kemarin BCA turun 3,7% ya ke 7.700, kemudian saham-saham Bank BUMN, BBTN anjlok 9%, kemudian BRIS turun 5%. Anda melihat sejauh apa ini masih ada potensi pelemahan, sedalam apa, dan kalau mau entry untuk saham-saham perbankan ini baiknya menunggu sampai kapan nih Mas Hamzah? Oke, untuk BCA sendiri menurut saya memang tekanannya cukup tinggi ya, Ya, apalagi memang, sejak reshuffle kemarin, ya. tekanannya berlanjut. Namun menurut saya untuk spesifik BCA sendiri, ini ada kaitannya juga dengan sentimen lain ya, terutama, berkaitan dengan Patriot Bond yang menurut saya Ya, agak sedikit, menarik lah untuk dipantau ya. ya, Karena memang
impact dari sentimen tersebut, BBCA juga terus ditekan oleh asing ya. Jadi menurut saya sih untuk spesifik BCA sendiri ya kita coba pantau di support terdekat di area 7.275. Akankah ada akumulasi lagi dari asing atau tidak? Ya menurut saya sih so far ke sana dulu targetnya untuk BBCA. Baik, untuk BBCA ada angka tadi yang perlu jadi perhatian di kisaran 7.200-an ya. Perhatikan kemudian mulai ada aksi akumulasi atau belum. Kemudian untuk saham-saham bank BUMN nih prospeknya seperti apa sih Mas Hamzah? Untuk perbankan lain ya menurut saya sih memang masih sentimen dari reshuffle juga ya, terutama kayak dari sisi BRI dan juga Mandiri menurut saya tekanan jualnya juga impact karena reshuffle kemarin aja, Ya. dan ini sih harusnya sudah mulai bisa spekulatif tapi menurut saya sih Mhm. masih perlu waspada ya karena Ya, memang ya. kita masih menantikan statement terbaru dari Ya. Menteri Keuangan yang terbaru, apakah ada kebijakan baru yang langsung Ya. dirilis dan segala macam. Jadi Baik. menurut saya lebih ke defensif aja ya, Ya, ya. spekulatif buy, cari area mendekati support aja. Baik, untuk perbankan disarankan untuk kemudian bisa spekulatif buy ataupun defensif terlebih dahulu. Kita ke saham Antam, Mas Hamzah yang kemarin melonjak 6,4% ke 3.600-an. Anda melihat rally ini akankah masih berlanjut cukup panjang? Kalau mau entry untuk Antam sudah kemahalan atau belum sih, Mas Hamzah? Oke, untuk Antam menurut saya sih rally masih akan berlanjut ya melihat memang dari sisi goldnya juga terus all time high ya dan hari ini juga Antam saya rekomendasikan buy dengan kondisi breakout buy di resisten terdekat 3660 dan kondisi saat ini udah 3830. Menurut saya sih agak agak cukup ketinggian ya Oke. untuk masuk tapi masih masih boleh lah untuk masuk selama tadi masih di atas di level 3660 ya. Dengan target paling tidak di 4210. Baik, angka yang perlu diperhatikan tadi ada 3660 ke target 4.200-an ya. Oke, kita ke saham-saham pilihan. Ini tampaknya semua saham emas yang direkomendasikan ya. Mas Hamzah ada BRMS, MDKA dan juga Antam. Oke, tadi Antam sudah kita ulas sedikit. BRMS dan MDKA ataupun Antam ini seberapa menarik masing-masing untuk boleh menjadi rekomendasi pilihan, Mas Hamzah? Menurut saya sih cukup menarik ya ketiga saham ini karena pertama tadi relate terhadap emas dan terutama saya sih melihat dari sisi MDKA ya Ya, ditambah dia mau IPO anak usahanya ya. emas ya. Jadi menurut saya sih by historical ketika ada sebuah saham besar meng-IPO-kan anak usahanya ya kita lihat juga di saham-saham Pak Prayogo Mhm. juga saham utamanya juga terdorong naik. Jadi menurut saya sih Oke. MDKA sangat menarik ya, sama-sama breakout buy 2670 dan kondisi sekarang di 28, targetnya paling tidak di 3050 hingga 3400-an. Baik, 3.050 hingga 3.050 hingga 3400. 3.400-an ya, oke 3.400-an untuk MDKA, kemudian ada katalis positif yang dimungkinkan dari IPO anak perusahaan ya. Untuk BRMS rekomendasinya seperti apa? BRMS juga sama di rekomendasi buy karena again relate terhadap emas dan fluktuasinya juga cukup menarik di belakangan ini dan menurut saya sih selama berada di atas 510 ini cukup menarik untuk dipantau ya dengan target di 620. Oke, untuk BRMS target di 620 ya. Baik, Ya. itu dia tadi ulasan kita untuk saham-saham emas, ada BRMS dan juga MDKA, Antam sebagai saham yang boleh jadi pilihan ataupun rekomendasi di perdagangan hari ini. Mas Hamzah, kita sedikit ulas terkait dengan pemerintah yang infonya ini berencana untuk memperluas cukai ke minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK ya, mulai tahun 2026. Anda melihat ini cukup berdampak terhadap pasar modal khususnya mungkin emiten consumer goods ya, ICBP atau Mayora. Anda melihat ada impact cukup signifikan nggak sih, Mas Hamzah? Oke ya, sebenarnya berkaitan dengan cukai ini biasanya direspon market sebagai endgame ya. Kita melihat dari sisi cukai rokok ya yang tadinya kita melihat emiten rokok itu sebagai primadona ya, tapi Ya. sejak
cukai dirilis, saham tersebut terus tertekan dan sangat berdampak ke laporan keuangan. Ya. Namun di sisi lain memang karena, cukai ini baru direalisasiin di tahun 2026 dan juga kita belum tahu nih seberapa jauh, seberapa besar spesifik terhadap laporan keuangan masing-masing emiten. Sehingga menurut saya sih tetap perlu diwaspadain dan dianalisa lebih dalam seberapa besar dampak cukai ini terhadap, revenue dari perusahaan tersebut. Sehingga menurut saya sih ketika, dampak ke laporan keuangannya cukup besar ya, ini, sangat perlu diwaspadain gitu. Oke, tadi sempat disinggung saham-saham rokok ya Mas, kalau kita review sedikit ada HMSP lonjakannya sangat tinggi ya 17%, kemudian ada GGRM, WIIM sampai ke ITIC ini naiknya melesatnya cukup signifikan. Anda melihat ini purely spekulasi kebijakan cukai atau ada perubahan yang perlu kita nantikan atau sudah waspada profit taking seperti apa nih reviewnya? Ya menurut saya ini hanya balancing aja ya terhadap kemarin banyak saham-saham, big caps lainnya yang ditekan ya, terlihat juga hari ini, kembali rebound turun ya, jadi menurut saya sih penguatannya masih sementara dan Ya. juga kalau dilihat dari sisi sentimen, menurut saya sih belum ada sentimen yang signifikan yang bisa membuat saham-saham rokok ini bisa comeback lagi ya, seperti itu. Oke, baik untuk saham-saham rokok tadi perlu sedikit waspada karena apa ya, sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan, belum ada sentimen yang cukup kuat untuk menopang penguatan lebih lanjut ya. Mas Hamzah Ya. terakhir mungkin untuk proyeksi IHSG hari ini support dan resistensinya seperti apa? Oke, untuk hari ini, selama masih di atas support di 7.700, sorry, masih selama di atas support 7.667 sih masih cukup aman ya. Namun Ya. dengan isi, reshuffle ini menurut saya sih tekanan masih akan berlanjut hingga 7.448 jika 7.667 di-break, gitu aja sih. Baik, support di 667. 7.667 ya, kemudian kalau ada pelemahan lagi kisarannya di 7.448. Baik, Iya. terima kasih banyak Mas Hamzah, CEO dari Sahamology sudah bergabung bersama kami di Market Plus IDX Channel. Salam sehat Mas Hamzah, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.